Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Haryadi Triwahyu Putra selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam kegiatan presentasi kelompok 2. Pada kesempatan ini kelompok 2 akan kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok 2 dengan judul Persepsi Konsumen dan Sikap Konsumen. Materi ini akan membahas bagaimana konsumen memandang suatu produk atau jasa, serta bagaimana persepsi tersebut dapat mempengaruhi sikap dan keputusan mereka dalam membeli. Sebelum lanjut ke slide materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Berliana Laila Azahra dengan NIM akhir 1004, lalu ada Elsia Putri Ayu dengan NIM akhir 1010, dan saya Ibnu Senawira Sakti selaku moderator dengan NIM akhir 1016, dan yang terakhir ada Sibran Arazi dengan NIM akhir 2003. Baik, pada saat ini saya akan memaparkan pengertian dari tahapan pengolahan informasi. Tahapan pengolahan informasi adalah satu tahapan dalam proses kognisi yang dilalui oleh konsumen, dimulai dari semua stimulus yang diterima sehingga stimulus itu dapat dimasukkan ke dalam memori dan dapat dipergunakan kembali untuk memberikan gambaran atau persepsi yang lebih baik mengenai suatu produk atau jasa kepada konsumen. Lalu di sini terdapat proses terjadinya informasi. Ada produsen yang memberikan stimulus melalui pemaparan atau bisa disebut juga dengan exposure, seperti apa yang dilihat dari mata, apa yang didengar dari telinga, dan apa yang dicium dari hidung. Stimulus itu berupa produk, merek, kemasan, iklan, atau nama produsen. Selanjutnya, pada saat ini terdapat tahapan pengolahan informasi menurut Engel, Blackwell, and Minier pada tahun 1995. Tahapan ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu tahapan pemaparan atau bisa disebut juga dengan exposure. Tahapan ini terjadi ketika konsumen terkena stimulus seperti iklan, kemasan, merek, dan lain-lain melalui panca inderanya. Terjadinya sensasi yaitu merespon cepat terhadap stimulus yang dipengaruhi oleh ambang absolut atau bisa disebut juga dengan seberapa kuat stimulus itu bisa dirasakan, dan ambang yang berbeda seperti perbedaan minimal yang bisa disadari konsumen. Lalu yang kedua itu ada perhatian atau bisa disebut juga dengan attention. Perhatian ini adanya ketika konsumen memusatkan kapasitas pengolahan informasi pada stimulus tertentu, atau bisa disebut juga dengan perceptual selection, yaitu proses seleksi stimulus yang menarik perhatian yang dipengaruhi oleh faktor pribadinya seperti motivasi, kebutuhan, pengalaman, dan faktor stimulusnya seperti ukuran, warna, suara, gerakan, dan kontras. Lalu yang ketiga ada pemahaman atau comprehension. Tahapan ini terjadi juga ketika konsumen itu menafsirkan dan memberi makna kepada stimulus. Terjadi perceptual organization itu yaitu dikelompokkan menjadi informasi seperti figure and ground yang membedakan objek dan latar. Terus ada grouping yang mengelompokkan hal yang mirip atau berdekatan. Terus ada closure yang melengkapi informasi yang belum lengkap. Lalu yang keempat ada penerimaan atau acceptance. Tahap ini terjadi ketika konsumen itu menerima atau menolak stimulus yang setelah memahaminya. Hasilnya itu berupa persepsi terhadap produk atau merek tertentu. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada retensi atau bisa disebut juga dengan retention. Tahapan itu terjadi ketika informasi yang diterima itu disimpan dalam memori jangka panjang, misalnya kayak sensory memory sementara kayak 1 detik, terus ada short term memory 30 detik, ada long term memory lama dan permanen. Prosesnya itu sangat penting agar mengulang-ulang biar ingat, kayak misalnya encoding, retrieval untuk mengingat kembali. Nah, selanjutnya pada saat ini terdapat contoh dari pengolahan informasi ketika konsumen itu membeli sabun mandi. Yang pertama itu tahapan pemaparan. Saya melihat iklan sabun mandi di televisi dan juga melihat secara langsung di minimarket. Tahapan yang kedua perhatian. Saya pun di situ mulai memperhatikan kemasan sabun mandi tersebut karena warnanya mulai menarik dan ada tulisan untuk melembabkan kulit. Tahapan yang ketiga pemahaman. Nah, di situ pun saya mulai memahami dari informasi kemasan tersebut bahwa sabun ini tuh mengandung bahan alami seperti aloe vera yang baik untuk kulit kering. Yang keempat, penerimaan. Saya merasa
Klaim produk ini masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan kulit saya sehingga saya tertarik untuk mencoba. Yang terakhir, retensi. Setelah digunakan dan saya melihat hasilnya itu memuaskan untuk saya mengingat bahwa merek tersebut itu cenderung membelinya kembali pada ada kesempatan berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari proses belajar konsumen. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, dalam konteks yang lebih luas, perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu maupun kelompok memilih, membeli, menggunakan, dan memuaskan kebutuhan, serta keinginan mereka melalui barang, jasa, ide, atau pengalaman. Nah, dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa proses pembelajaran menjadi bagian penting dari perilaku konsumen. Karena dari pengalaman dan informasi yang diperoleh, konsumen akan belajar menentukan pilihan terbaik sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang syarat dan proses belajar konsumen. Proses belajar tidak akan terjadi tanpa adanya 4 syarat utama, yaitu motivasi, isyarat, respons, pendorong atau penguatan. Motivasi yaitu dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan. Isyarat yaitu rangsangan yang mengarahkan perilaku seperti iklan atau promosi. Respon yaitu reaksi atau tindakan konsumen setelah menerima isyarat tersebut. Pendorong atau penguatan yaitu pengalaman positif yang membuat konsumen mengulangi perilaku tersebut. Kemudian, proses belajar konsumen ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu kognitif dan perilaku. Kognitif yang melibatkan proses berpikir, pemahaman, dan pengalaman. Perilaku yang lebih menekankan pada tindakan nyata konsumen sebagai hasil pembelajaran. Pada slide ini, saya akan memberikan contoh proses belajar konsumen dengan tema makanan cepat saji untuk bagian kognitif. Contohnya, konsumen belajar secara berkelanjutan, misalnya terus memahami menu baru atau promo dari restoran cepat saji yang sering dikunjungi. Berikutnya, konsumen juga mempelajari peran pengalaman dalam pengambilan keputusan seperti memilih tempat dengan pelayanan terbaik. Berikutnya, konsumen memahami bahwa belajar tidak hanya soal rasa, tapi juga faktor harga dan kebersihan tempat. Sementara untuk bagian perilaku, contohnya yang pertama classical conditioning, yang kedua instrumental conditioning, yang ketiga vicarious learning. Classical conditioning seperti saat melihat iklan makanan membuat kita jadi lapar. Yang kedua, instrumental conditioning, ketika konsumen merasa puas lalu mengulang pembelian. Yang ketiga, vicarious learning, yaitu belajar dari orang lain. Misalnya mencoba makanan karena melihat teman makan di restoran tersebut. Jadi, melalui contoh ini kita bisa lihat bagaimana proses belajar memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep diri menurut Hawkins dan Monterbaugh pada tahun 2010. Menurut mereka, atau Hawkins dan Monterbaugh pada tahun 2010, konsep diri adalah persepsi atau perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Artinya, bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya. Apakah ia merasa percaya diri, modern, atau tradisional, atau mungkin inovatif. Konsep diri ini sangat berkaitan dengan karakter dan sifat pribadi seseorang. Sebagai contoh, seorang konsumen bisa saja memandang dirinya sebagai orang yang modern dan terbuka terhadap hal-hal baru. Nah, persepsi seperti itu nantinya akan tercermin dalam perilaku konsumsinya, misalkan dengan memilih produk yang dianggap mengikuti tren atau berteknologi tinggi. Jadi, secara sederhana, konsep diri menggambarkan bagaimana seseorang mengenali dan mengekspresikan dirinya melalui pilihan dan perilakunya sebagai konsumen. Setelah memahami pengertian konsep diri, selanjutnya kita masuk pada 4 dimensi konsep diri menurut Hawkins dan Monterbaugh pada tahun 2010. Dimensi yang pertama adalah konsep diri aktual atau actual self-concept, yaitu pandangan seseorang terhadap dirinya saat ini, bagaimana ia melihat kondisi dan dirinya yang sebenarnya. Yang kedua, ada konsep diri ideal atau ideal self-concept. Ini menggambarkan bagaimana seseorang ingin dirinya terlihat atau seperti apa sih dirinya seharusnya menurut harapan pribadi. Dimensi yang ketiga adalah konsep diri pribadi atau private self-concept yang berkaitan dengan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri secara pribadi.
tanpa pengaruh orang lain, atau bisa dikatakan sebagai citra diri dalam diri seseorang. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada konsep diri sosial atau social self concept, yaitu bagaimana seseorang percaya dirinya dilihat oleh orang lain di lingkungan sosialnya. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan berpengaruh terhadap bagaimana konsumen berperilaku dalam memilih produk atau merek tertentu. Misalnya, seseorang dengan konsep diri ideal yang ingin tampil modern cenderung memilih produk yang dianggap trendy atau bergengsi. Nah, untuk memahami konsep diri lebih dalam, kita bisa lihat contoh penerapannya di lingkungan sekitar. Misalnya, ada seseorang remaja yang memandang dirinya sebagai pribadi yang pendiam dan introvert. Ini disebut sebagai konsep diri aktual atau bagaimana ia melihat dirinya pada saat ini. Namun, remaja tersebut memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan mudah bergaul. Hal ini menggambarkan remaja tersebut konsep diri ideal, yaitu gambaran diri yang diharapkan. Selain itu, dalam pergaulan sosial, ia mungkin ingin dikenal oleh teman-temannya sebagai orang yang ramah dan populer. Ini termasuk konsep diri sosialnya, yaitu bagaimana seseorang ingin dilihat oleh orang lain. Contoh lainnya dapat kita lihat dalam konteks budaya. Seseorang yang berasal dari budaya kolektivis seperti di banyak masyarakat Asia, biasanya menonjolkan hubungan sosial dan keluarga sebagai bagian dari konsep dirinya, sedangkan individu yang dari budaya individualis seperti di beberapa negara barat cenderung lebih menekankan pada pencapaian dan keunikan pribadi. Jadi, dari contoh-contoh ini bisa kita simpulkan bahwa konsep diri seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, dan budaya tempat ia berada. Baiklah, pada slide ini menjelaskan tentang definisi sikap dan karakteristik sikap. Menurut Mowan dan Minor, sikap atau attitude adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan atau belief dan perilaku behavior. Dan untuk karakteristik sikap sendiri merupakan gambaran pemikiran atau persepsi yang dianut mengenai objek tersebut. Misalnya, keyakinan akan kualitas, fungsi, atau nilai produk. Dan karakteristik ini penting karena sikap konsumen terbentuk dan dipengaruhi oleh keyakinan menonjol yang aktif terkait objek tersebut, yang dapat berubah tergantung situasi, pengalaman, dan informasi yang diterima. Baiklah, pada slide selanjutnya menjelaskan 8 karakteristik utama dari sikap seseorang. Pertama itu ada sikap memiliki objek, artinya sikap selalu diarahkan pada sesuatu, baik orang, benda, maupun situasi tertentu. Nah, untuk yang kedua itu ada konsistensi sikap, menunjukkan keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang terhadap objek sikap. Dan untuk yang ketiga ada sikap bersifat positif, negatif, dan netral, tergantung bagaimana individu menilai objek tersebut. Dan untuk yang keempat, intensitas sikap berkaitan dengan seberapa kuat atau dalam sikap tersebut dipegang oleh individu. Dan yang kelima ada resistensi sikap, menggambarkan sejauh mana seseorang mampu mempertahankan sikapnya terhadap tekanan dan pengaruh luar. Dan untuk yang keenam, persistensi sikap, berarti sikap seseorang stabil dan bertahan lama dari waktu ke waktu. Untuk yang ketujuh, keyakinan, menjadi dasar utama pembentukan sikap karena sikap lahir dan sistem kepercayaan seseorang. Dan yang terakhir, ada sikap dan situasi, menegaskan bahwa sikap seseorang bisa saja berubah tergantung pada kondisi atau lingkungan tempat ia berada. Dan selanjutnya pada slide ini menggambarkan 2 aspek penting, yaitu fungsi sikap dan model sikap. Yang pertama itu dari fungsi sikap terdapat 4 jenis, yaitu fungsi utilitarian, di mana sikap berperan membantu individu memperoleh manfaat dan menghindari hal yang merugikan. Dan yang kedua itu ada fungsi mempertahankan ego, di mana sikap berfungsi melindungi diri dari perasaan negatif, ancaman, atau kritik yang bisa menurunkan harga diri. Dan yang ketiga itu ada fungsi ekspresi nilai, yaitu sikap digunakan seseorang untuk mengekspresikan nilai dan keyakinan yang ia anut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada fungsi pengetahuan, yaitu sikap berperan dan membantu individu memahami dan mengorganisir informasi tentang dunia di sekitarnya. Kemudian ada model sikap, terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu komponen kognitif, yaitu aspek pengetahuan, keyakinan, dan persepsi seorang terhadap suatu objek. Dan yang kedua itu ada komponen efektif, yaitu aspek emosional atau perasaan seorang terhadap objek tersebut.
Dan yang terakhir itu adalah komponen konatif, yaitu kecenderungan atau bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap tersebut. Ketiga komponen ini bekerja secara bersama-sama dalam membentuk dan mempengaruhi bagaimana seorang bersikap terhadap sesuatu. Selanjutnya itu adalah contoh karakteristik sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada karakteristik sikap memiliki objek. Nah, contohnya itu saat memilih merek sepatu tertentu, sikap negatif atau positif konsumen secara spesifik ditunjukkan pada merek sepatu itu karena pengalaman sebelumnya atau citra merek. Dan yang kedua itu ada karakteristik keyakinan. Pengalaman saat membeli sepatu, konsumen mungkin memiliki keyakinan bahwa merek sepatu tersebut tahan lama dan nyaman, sehingga membentuk sikap positif terhadap merek tersebut. Jika ada diskon, keyakinan tentang nilai harga yang lebih murah dapat memperkuat sikap positif dan keputusan pembeliannya. Demikianlah rangkaian presentasi dari kelompok 2 dengan topik persepsi konsumen dan sikap konsumen. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya presentasi. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.